sistem kehidupan ala barat yang selama ini mengklaim diri sebagai penjaga moral dan demokrasi dunia. Epstein dituduh terlibat dalam perdagangan manusia, eksploitasi seksual anak di bawah umur, serta membangun jaringan kejahatan yang terlindungi oleh kekuasaan dan uang, di mana hukum tampak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Pertanyaan besar pun menggema. Bagaimana kasus sebesar ini bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa tersentuh? Siapa saja yang dilindungi? Dan sejauh mana sistem hukum benar-benar berani menyentuh para elit yang terlibat? Ataukah keadilan kembali dikorbankan demi stabilitas dan kepentingan politik global? Semua ini akan kita kupas tuntas bersama fokus skandal Epstein mengguncang elit dunia. Ya, seperti itulah fakta yang mungkin bisa kita sajikan, dan itu kemarin sempat mengguncang dunia atau elit global di dunia saat ini. Tadi kami sudah menyebutkan ada 3 orang narasumber seperti biasa pada malam hari ini. Yang pertama ada Pak Ahmad Rusdan Handoyo Utomo PhD. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gus Lin. Masya Allah, sehat Pak? Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Oke, yang kedua ada Bung Iwan Januar. Assalamualaikum Bung Iwan. Oke, ini suaranya belum masuk Bung Iwan. Iya, kita cek mic dulu sekalian nih. Cek mic dulu. Gimana? Udah masuk sekarang ya? Oke, udah. Oke. Ya, sehat Bung. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bang Bung Muslim sehat, Ustaz-Ustaz juga mudah-mudahan sehat semua. Alhamdulillah, alhamdulillah. Amin. Kemudian yang ketiga ada Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Insya Allah kita akan berbincang dengan 3 narasumber ini. Yang pertama, kita langsung saja berbincang dengan alumni Harvard University dulu nih, karena yang langsung berinteraksi begitu lama di Amerika Serikat. Nah, tapi sebelumnya ini saya nanya dulu nih, Pak Ahmad nih, beneran sekolah di Amerika kan? Benar. Cuma waktu itu belum ada medsos, jadi saya nggak sempat upload. Ijazahnya asli itu. Ijazahnya asli beliau. Ijazahnya asli nih ya. Ini khawatirnya kan ada yang mengklaim sekolah luar negeri, ternyata tidak benar-benar sekolah luar negeri. Makanya kita pastikan dulu nih, agar netizen yang menyaksikan malam hari ini betul-betul yakin bahwa Pak Ahmad benar-benar sekolah di Amerika Serikat. Pak Ahmad. Ya, Pak Ahmad. Nih ketika Pak Ahmad berada di Amerika yang cukup lama ya. Nah, kira-kira apakah fakta-fakta yang seperti kejahatan yang dijelaskan dalam dokumen Epstein yang begitu banyak, itu yang seabrek itu, kemudian sebenarnya betul-betul terasa di sana fakta tersebut, atau seperti apa? Walaupun pada saat itu mungkin belum terbuka fakta tersebut. Terima kasih Gus Lin. Jadi memang sebetulnya saya mengikuti ini beritanya justru setelah saya di Indonesia ya. Karena kan saya pulang ke Indonesia itu tahun 2007 ya, setelah sekitar hampir 17 tahun ya di Amerika. Cuma memang saya bisa connecting juga nih dengan apa yang terjadi gitu. Karena kan masalah utamanya itu si Epstein ini kan awalnya itu dia masuk penjara karena prostitusi sebetulnya. Kalau kita bicara prostitusi, ini bicara wanita dewasa. Nah, tapi kemudian berapa tahun muncul expose dari Miami Herald Tribune bahwa ternyata diduga kuat dia bukan cuma sekedar prostitusi, tapi juga memperdagangkan anak gitu. Jadi di bawah umur. Coba saya begini, di Amerika itu ya, ketika kita bicara anak, itu di Amerika tuh cenderung bongsor ya. Jadi kalau misalnya kita bicara perempuan usia 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun gitu, itu jangan dipikir kayak anak kecil yang masih ini, enggak. Itu badannya itu udah hampir kayak orang dewasa gitu ya. Nah, cuma di Amerika memang ada undang-undang yang cukup keras juga ya, serius ya. Artinya seorang yang terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap anak ya, anak itu di bawah usia 17 tahun ya, itu definisinya. Itu dia masuk penjara. Dan setelah masuk penjara itu harusnya ya, umumnya itu dia dipasangin rantai, tapi rantainya virtual. Artinya apa? Di kakinya itu
dipasang semacam alat di mana kalau ternyata dia itu berapa meter dari rumahnya, itu alat itu akan bunyi dan itu akan datangi sama penegak hukum. Nah, jadi itu menunjukkan dan namanya akan diumumkan ke seluruh komunitas. Jadi itu istilahnya hukumannya itu bisa dibilang seumur hidup gitu. Jadi walaupun setelah keluar dari penjara, tapi dia masih istilahnya betul-betul di ini sanksi sosialnya juga masih berlanjut gitu. Itu sekeras itu ya. Nah, cuma kasus Epstein ini uniknya itu kan dia dan bahkan associate-nya itu si Ghislaine Maxwell. Jadi kalau Epstein itu kan pusatnya ya, pusatnya di situ gitu. Tapi yang jadi pertanyaan juga, apakah ada klien yang lain gitu? Itu yang lagi heboh tuh di situ. Nah, yang saat ini sudah dikonflik itu berdua, jadi Epstein sama yang pasangannya si Ghislaine Maxwell itu. Jadi yang sebetulnya lagi diharapkan oleh para publik Amerika saat ini itu adalah mengungkap siapa saja yang terlibat dalam menggunakan tadi service yang si Epstein itu gitu. Nah, cuma memang ini ternyata ya nggak cuma di Amerika ya. Ada yang namanya istilah pisau itu tumpul ke mana? Tumpul ke atas ya, tapi tajam ke bawah. Dan itu nampaknya memang terbukti gitu. Nah, uniknya Trump itu kan salah satu kampanye politiknya, kenapa dia juga bisa mendapatkan simpati yang besar dari Amerika, terutama dari MAGA. Jadi MAGA itu Make America Great Again. Cuma uniknya ya MAGA itu biasanya motornya itu adalah Christian konservatif. Jadi waktu saya di Amerika itu, apalagi saya dulu di Texas ya, lama saya 13 tahun saya di sana. Texas itu kayak negara 1000 gereja gitu. Termasuk apa yang disebut dengan Bible Belt. Jadi daerah selatan Amerika itu mulai dari Arizona, Texas, Florida gitu kan. Itu termasuk daerah yang istilahnya Kristennya itu kuat banget gitu. Ya, termasuk sebetulnya orang tua angkat saya dulu itu Kristen yang sangat ini ya konservatif lah istilahnya. Jadi mereka tidak mabuk, mereka juga masih percaya ya kawin itu cuma sekali gitu kan, tidak pacaran gitu kan. Tapi masalahnya mereka juga main judi gitu, jadi mereka juga pilih-pilih dalam beragama mereka. Tapi secara nilai itu mirip seperti kita. Nah, ketika isu Epstein itu merebak, terutama di Florida, Florida kan basis Kristennya kan kuat banget. Nah, dugaan utama mereka itu pasti Epstein itu bersama orang-orang Demokrat, liberal Demokrat. Trump itu kan dari Partai Republik. Jadi dia itu Machiavellian sejati gitu. Jadi dia ngerti ini apa yang diinginkan oleh MAGA ini. Jadi MAGA itu core-nya Republik. Dia mungkin nggak banyak di Amerika itu, mungkin sekitar 20% gitu. Tapi dia ingin menarik simpati mereka bahwa nanti kalau misalnya dia jadi presiden, dia akan bongkar itu semua file yang dipakai selama ini untuk mengkonflik dua orang ini. Walaupun memang twistnya adalah si Epstein kan meninggal di penjara. Nah, ada yang mengatakan teori konspirasinya adalah dia dibunuh. Karena kan masalahnya itu ada CCTV, ya kan? Tapi ada 2 menit yang hilang gitu. Jadi itu yang akhirnya menjadi banyak spekulasi, kayaknya dia dibunuh oleh pemerintah federal gitu. Untuk melindungi siapa? Melindungi suatu kelompok liberal Demokrat gitu ya. Karena istilahnya kalau di Amerika itu orang liberal Demokrat itu kan cenderung lebih tanda kutip progresif. Jadi seksualitas itu bebas lah gitu ya, jangan terlalu banyak ngurusin kehidupan pribadi orang gitu. Sementara kalau Partai Republik itu yang didepankan adalah family values, nilai-nilai keluarga. Ya keluarga konservatif Christian lah gitu kan, a good Christian family gimana sih gitu kan. Jadi ya kalau seks ya setelah menikah lah, bukannya sebelum menikah. Cuma kadang-kadang skandal di antara Partai Republik juga nggak sedikit gitu ya. Mereka mengkampanyekan itu atau saya jual agama lah kalau mungkin Indonesia gitu ya. Ya banyak di antara mereka juga selingkuh juga. Tapi kalau itu ketahuan mereka akhirnya emang turun. Nah, jadi artinya mereka memang berusaha menjaga itu minimal secara publik, artinya jangan ketahuan lah gitu. Karena kalau itu ketahuan habis mereka. Nah, cuma yang menjadi kehebohan ketika Amerika itu si Donald Trump menginstruksikan jaksanya Pam Bondi dari Departemen Kehakiman untuk membuka ini Epstein Files. Itu yang buat jadi pada marah gitu. Kenapa kok
kok nggak jadi gitu. Bukannya kamu dulu janji mau dibuka. Jangan-jangan kamu nyembunyiin sesuatu. Karena si Trump itu temenan sama Epstein udah lama, fotonya banyak banget. Bahkan ketika Hmm. pesta-pesta itu ada gitu. Tapi Hmm. kan emang istilahnya gini ya, asosiasi itu bukan berarti dia apa ya melakukan kejahatan. Ya Ya, sama lah ya. dalam sistem hukum kita juga dalam Islam kan juga artinya untuk membuktikan sesuatu itu harus lebih cuma dari ketemu bersama gitu kan. Hanya karena ketemu bersama kan tidak membuktikan bahwa dia bersalah kan gitu. Tapi berpotensi menjadi sangat memalukan gitu. Makanya si Trump itu selalu mengatakan bahwa dia itu sosok yang sangat apa namanya menjijikkan segala macam. Tapi sebelum dipaksa oleh Kongres untuk membuka, itu muncul buku ulang tahunnya si Epstein, di mana isinya itu ditandatangani oleh orang-orang sekeliling Epstein. Hmm. Dan salah satu lembarnya adalah ditulis allegedly oleh Trump, di mana tanda tangannya itu di atas sosok gambar siluet wanita tidak menggunakan baju dan di area istilahnya pubic hair gitu kan, tanda tangan Trump itu seperti itu kan gitu. Hmm. Nah awalnya si Trump itu mengatakan itu hoax gitu, tapi setelah Kongres memaksa bahwa buku itu untuk dikeluarkan gitu ya, itu pengacara Epstein akhirnya nurut. Jadi kan letak bukunya itu ada di vilanya Epstein yang di Florida itu. Nah, Hmm. ketika buku itu ditampilkan, muncul memang halaman tanda tangan itu ada gitu. Nah, jadi artinya memang akhirnya publik menjadi semakin marah. Akhirnya muncul desakan bipartisan. Nah, selama ini kan Partai Republik itu kan mendukung Trump gitu ya. Tapi ini salah satu yang agak anomali. Mereka itu justru akhirnya, oke deh kalau gitu buka semuanya. Dipaksa dibuka. Nah, akhirnya muncullah sekarang filenya. Katanya 6 juta dokumen, tetapi yang baru dikeluarkan kan sekitar 3 juta. Nah, cuma memang nggak berarti ada nama kita di situ, itu adalah eh, apa guild gitu ya. Dan itu nggak cuma ini ya orang-orang penguasa atau businessman atau politisi, bahkan juga ilmuwan juga ada. Tapi ini Epstein file ya, bukan Einstein file. Jadi kalau di medsos ini ketukar-tukar. Ini ada yang mengatakan "Oh, ini konspirasi Einstein nih. Nah, enggak, ini Epstein, ini boleh sama-sama Yahudi gitu ya. Gitu. Jadi artinya hanya karena ada di situ tentu tidak berarti menunjukkan adanya kejahatan. Tapi emang sekali lagi ini suatu test case, benar menunjukkan bahwa emang kekuasaan itu kalau dikooptasi itu bisa diweaponisasi. Jadi itu yang dilakukan oleh Trump ya. Jadi artinya ini menjadi satu apa namanya hal yang menarik, walaupun sebetulnya ada dua kemungkinan kalau kalau saya yang lihatnya ya. Yang pertama emang ini ada suatu apa namanya upaya untuk membungkam atau bukan membungkam ya, melindungi orang-orang Hmm. top gitu ya daripada kejahatan. Atau yang kedua yang mungkin agak sedikit lebih teoritis adalah sebetulnya FBI itu sudah banyak ada istilahnya hal-hal yang mengarah mengindikasikan banyak orang yang terlibat gitu. Ya. Tapi mungkin buktinya belum ada. Artinya untuk membuktikannya belum kuat gitu. Allah alam, saya nggak tahu seperti apa. Tapi tentu ini juga jadi menarik ya. Ketika ada seorang anak yang mengklaim dia telah di sexually abuse gitu ya. Bagaimana nih metode pembuktiannya gitu ya. Itu nanti mungkin mungkin bisa apa namanya kita bisa diskusikan juga secara teoritis mungkin ya. Mungkin itu dulu sebagai pembuka. Mohon maaf ya Ya. agak panjang. Ya Pak, ini cukup menarik nih. Kalau kalau Pak Ahmad tadi jelaskan kedekatan antara siapa Donald Trump dan Epstein ini ternyata